MJDMP. Rileks aja. Nggak usah tegang gitu, ucap dokter. Ahmad seraya melirik Anjani di tengah mengemudi. Bagaimana tidak tegang? Anjani harus menerima pernyataan demi pernyataan yang terus menghujaninya tanpa henti. Pikirannya kacau. Tak bisa mencerna dengan baik apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Rasa gugup yang menyelimuti hatinya membuat tubuhnya bereaksi. Telapak tangannya tak berhenti ia remas karena dingin. Begitupun dengan telapak kakinya. AC yang dingin dari mobil sekelas Mercedes-Benz tak dapat menghentikan keringat dingin yang terus mengucur dari 331. Dahinya, perutnya mendadak mual merasai detak jantungnya yang berlompatan tak karuan. Maaf, Bib, kita mau kemana? Akhirnya pertanyaan itu meluncur juga dari mulut Anjani dengan suara bergetar. Hal yang selanjutnya Anjani sesali sebab akhirnya Bib Ahmad tahu apa yang tengah terjadi dalam dirinya. Melalui suaranya yang bercicit seperti burung kejepit. Dokter, Ahmad tersenyum. Merasa terhibur melihat kegugupan Anjani yang sama sekali tak dapat ditutupinya. Kencan. Dokter. Ahmad menjawab dengan sengaja menggoda Anjani. Membuat Anjani menoleh ke arahnya seketika. Dan memandangnya. 332. Penuh tanya. Bercanda. Saya mau ajak kamu makan siang. Jawab dokter. Ahmad cepat. Tapi, Bib, kita bisa makan di rumah. Saya akan masakan untuk Habib. Ucap Anjani. Saya ingin hanya berdua dengan kamu. Dokter. Ahmad memberikan jawaban pamungkas, yang tak lagi dapat dibantah oleh Anjani. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan dalam hening, hingga akhirnya mobil dokter Ahmad sampai di sebuah lesehan yang suasananya 333. Cukup asri, lesehan di tengah perkampungan yang belum padat penduduk. Di sekelilingnya masih terdapat pohon-pohon besar, juga sungai dengan bebatuan khas pegunungan. Lesehan dengan nama Barokah itu benar-benar menawarkan kedamaian pada pengunjungnya. Setelah memarkir mobil dengan sempurna, Dokter Ahmad segera mematikan mesin mobil dan turun dari tempatnya diikuti oleh Anjani. Ia melangkahkan kaki ke sebuah tempat yang relatif sepi. Sebuah gazebo dengan pemandangan air sungai yang mengalir membuat suasana semakin terasa asri. Silakan duduk. Ucap dokter. Ahmad mempersilakan Anjani duduk terlebih dahulu. Tak banyak membantah. Anjani segera menuruti titah. 334. Tuannya, ia melepas sandal. Kemudian mulai menaiki gazebo dengan sebuah meja yang terletak persis di tengah. Setelah itu, baru dokter Ahmad mengambil posisi berhadapan dengan Anjani. Hanya ada meja sebagai pemisah di antara mereka. Sejenak pandangan mereka saling bersirobok. Sebelum akhirnya Anjani lebih memilih untuk menundukkan pandangannya. Tak berselang lama, seorang pelayan datang dengan membawa buku menu. Ia menyerahkan buku menu pada dua orang yang lebih mirip sepasang kekasih. 335. Kamu mau pesan apa? Tanya dokter Ahmad. Apa saja, Bib. Anjani menjawab tanpa menentukan pilihan. Maksudnya kamu mau pesan semua menunya? Goda dokter Ahmad. Bukan, Bib. Maksudnya apapun makanan yang Habib pesan akan saya makan. Anjani meralat cepat. Ya sudah. Saya pesan ayam bakar bumbu rujak utuh 1. Gurame bakar 1 sama es beras kencurnya 2 ya, Mbak. Baik, Pak. Ditunggu. Ya, ucap pelayan itu kemudian berlalu. 336. Meninggalkan dokter Ahmad dan Anjani. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara gemericik air dan kicauan burung yang bersahutan. Semilir angin yang menerpa wajah Anjani membuat pipinya yang dibasahi peluh terasa semakin dingin. Panggil dokter Ahmad pelan seraya memandang Anjani lekat. Iya, Bib. Saya minta maaf. Ya, sudah membuat kamu tidak nyaman dengan percakapan saya dan Zahira selama perjalanan pulang sekolah tadi. 337. Jujur saya tidak ada niatan untuk menyampaikan niat baik ini dengan cara seperti itu. Akan tetapi tadi, saya beranggapan perlu menyampaikannya sebab ada momentum, di mana Zahira bercerita tentang pandangan teman-temannya terhadap kamu yang lebih mirip seperti ibunya. Sekali lagi saya minta maaf.
Sebab harus menyampaikannya dengan cara yang mungkin kurang etis seperti ini, dokter. Ahmad membuka percakapan di antara mereka dengan permohonan maaf dan penyesalan atas sikapnya. Tidak apa-apa, Bib, jawab Anjani yang mendadak keluh dan bingung harus berkata apa. 338. Mungkin ini semua terkesan mendadak dan terlalu cepat, tapi saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya, An. Apa yang kamu dengar tadi? Memang begitu adanya. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Untuk meminang kamu menjadi istri saya setelah mendapatkan persetujuan Zahira. Jadi apakah kamu bersedia, An, untuk menjadi pendamping hidup saya, sekaligus momi untuk Zahira dan anak-anak saya kelak? Dek. Anjani seolah berhenti bernafas dalam beberapa saat. Kalimat yang baru saja diucapkan oleh Bib Ahmad benar-benar membuatnya syok. 339. Sekaligus bingung. Bagaimana tidak? Pernikahan pertamanya dengan Supeno baru saja berakhir tragis beberapa waktu lalu. Lalu bagaimana mungkin kini ia dihadapkan dengan tawaran sebuah pernikahan lagi, yang bahkan untuk memikirkannya saja ia masih merasa trauma. Ia paham betul bahwa Dokter Ahmad dan Supeno adalah dua manusia yang sangat jauh berbeda karakternya. Jelas Dokter Ahmad akan memperlakukan seorang wanita sebagaimana mestinya. Tapi, itu jika Anjani adalah wanita normal. Pada kenyataannya, perkenalan yang baru beberapa hari, membuat Anjani yakin Dokter Ahmad 340 belum sepenuhnya mengenalnya. Dokter Ahmad mungkin hanya melihat kebaikan-kebaikannya, tanpa tahu kekurangannya. Mungkin dia beranggapan mampu menerima kekurangan Anjani sebagai sesama manusia yang memang tidak ada kata sempurna. Tapi, apakah ia juga akan bisa menerima jika tahu bahwa Anjani cacat sebagai seorang wanita? Jelas harapan Dokter Ahmad untuk mendapatkan keturunan dari pernikahan ini begitu besar. Ia bahkan menyampaikannya di awal. Lalu bagaimana jika Anjani tak dapat memberikannya sebab ia cacat? Pikiran-pikiran seperti itu tiba-tiba memenuhi benak Anjani. Rasa 341. Ketakutan dan cemas kini merajai hatinya. Lidahnya keluh. Akalnya seolah tak mau berkontribusi untuk diajak berpikir. Ia hanya diam. Tak mampu menjawab pertanyaan Dokter Ahmad. An, sekali lagi maaf. Mungkin semua ini terlalu cepat untuk kamu. Soal pernyataan dan pertanyaan saya tadi, kamu tidak harus menjawabnya sekarang. Kamu boleh memikirkannya terlebih dahulu. Pikirkan matang-matang. Sebab pernikahan adalah sebuah aktivitas yang panjang. Bukan hanya perkara kenikmatan semalam. Saya tidak ingin kamu menyesal di kemudian hari. Lagi-lagi ucapan Dokter Ahmad membuat Anjani teringat pernikahan. 342. Pertamanya yang harus berakhir di malam pertama. Ya, pernikahan memang aktivitas yang panjang. Bukan hanya perkara semalam. Itu sebabnya Anjani harus benar-benar memikirkannya matang. Jika tak ingin pernikahan keduanya akan bernasib sama dengan pernikahan pertama, yang hanya berusia semalam. Maaf, Bib, apa boleh saya tahu? Apa yang membuat Habib begitu yakin ingin menjadikan saya sebagai istri Habib? Tanya Anjani setelah berhasil menguasai diri. Zahira, An, jujur, saya sudah sangat menginginkan dan membutuhkan pernikahan ini sejak lama. Tapi saya selalu terkendala di restu Zahira. Ia selalu menolak wanita yang dibawa oleh Umi sebagai kandidat istri. 343. Saya sekaligus momi Zahira. Sedangkan saya berkomitmen tidak akan menikah tanpa restu Zahira. Dan, tadi di hadapan kamu, Zahira telah memberikan restunya. Zahira bisa menerima kamu dengan baik, An. Dan saya tahu, kamu wanita yang baik, yang layak menjadi istri saya. Menjadi momi Zahira dan anak-anak saya kelak. Kamu layak menjadi sarana untuk melahirkan generasi-generasi penerus saya, An. Lalu alasan apa lagi yang membuat saya tidak segera melamar kamu? Dokter Ahmad menjelaskan dengan sangat hati-hati dan gamblang. Menjadi sarana untuk melahirkan generasi penerus Bib Ahmad. Apa aku bisa? Bahkan aku pun tidak tahu bagaimana kondisi rahimku. Batin. 344. Anjani pilu. Jadi,
Apakah Zahira yang menjadi alasan utama Habib meminta saya untuk menjadi istri? Bukan. An, alasan utamanya adalah kondisi saya yang memang sudah sangat menginginkan dan membutuhkan pernikahan ini. Dan saya melihat kamu wanita yang tepat. Adapun Zahira, dia adalah syarat utama pernikahan saya. Restu dan penerimaannya mutlak menjadi syarat utama dalam pernikahan saya. Tanpa keduanya, saya tidak akan melakukan pernikahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kamu pahami. An. 345. Sekali lagi, kamu tidak harus menjawabnya sekarang. An. Saya akan berikan kamu waktu untuk memikirkannya matang-matang. Jangan terburu-buru menjawab sebelum kamu mendapatkan keyakinan, ucap dokter. Ahmad tak ingin memaksa Anjani. Tapi bagi saya, tidak perlu banyak waktu untuk menjawabnya. Bib, ucap Anjani yakin, membuat dokter Ahmad memandangnya penuh harap. Apa itu artinya kamu sudah mendapatkan jawabannya? An, tanya dokter. Ahmad berbinar. Anjani mengangguk. 346. Alhamdulillah. Jadi bagaimana keputusan kamu? An, desak dokter. Ahmad semakin tak sabaran. 340